Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 10 episode 69 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Langit yang biru dan tanah yang hijau seakan menjadi gambaran surga yang indah menyelimuti wilayah Swan Timur. Pegunungan yang megah membentang jauh seolah menyerupai naga raksasa yang membelah cakrawala. Keindahan alam ini tak terhingga, memberikan kedamaian dan ketenangan yang tiada tara. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Sebuah kehancuran mulai mengguncang, mengusik kedamaian yang telah lama dinikmati oleh penduduknya. Api perang mulai menjalar ke seluruh penjuru dan bahkan surga ini tidak luput dari malapetaka yang datang. Tiba-tiba, langit yang cerah itu dipenuhi dengan jeritan sengsara yang menggema, menandakan hadirnya bencana besar. Jika seseorang menengadah, mereka akan melihat awan hitam yang menggelantung di langit, mengeluarkan aura kejahatan yang menyelimuti seluruh tempat. Awan ini seolah membawa ancaman yang tak terelakkan, mendorong kedamaian yang rapuh menuju kehancuran. Di dalam awan tersebut, sebuah layar cahaya yang sangat besar dapat terlihat, menampilkan pulau-pulau yang mengapung di udara. Kabut tebal mengaburkan pulau-pulau itu, sementara burung-burung bangau terbang dengan anggun. Meskipun tampak damai, kedamaian tersebut begitu rapuh, seolah dihancurkan oleh kejahatan yang melingkupi mereka. Dari dalam awan hitam itu, jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Di antara kegelapan tersebut, sosok-sosok berbalut pakaian serupa muncul, menandakan mereka adalah para murid dari gerbang Yuan. Dengan tatapan yang dingin dan penuh kebencian, mereka mengamati pulau-pulau yang terperangkap dalam layar cahaya tersebut. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya hitam yang mengerikan, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Tak ada lagi rasa rendah hati di wajah mereka. Kebencian dan keinginan untuk membalas dendam menguasai seluruh jiwa mereka. Sementara itu, di luar layar cahaya yang melindungi pulau-pulau tersebut, beberapa sosok berpakaian berbeda terlihat berusaha melawan awan hitam yang menyerang mereka. Mereka mengerahkan kekuatan Yuan tanpa batas dengan sekuat tenaga. Namun serangan-serangan menakutkan dari awan hitam terus memborbardir pertahanan mereka. Meskipun berusaha keras, jelas terlihat bahwa kekuatan mereka tak mampu menahan kekuatan gerbang Yuan yang begitu dahsyat. Darah segar berceceran di udara, mewarnai langit dengan rona merah yang mengerikan. Keputusasaan menyelimuti mereka yang berjuang untuk bertahan. Di tengah kekacauan ini, sosok yang tampaknya menjadi pemimpin dari kelompok ini mengangkat suaranya dengan penuh kemarahan. Dengan mata merah yang menyala, dia berteriak untuk memerintahkan rekan-rekannya untuk melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga, tempat yang mereka percayai sebagai benteng terakhir mereka. Namun, meskipun semangat mereka tinggi, serangan gerbang Yuan semakin ganas dan tak terhentikan. Dalam sekejap, murid-murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga dipukul mundur satu persatu. Darah segar membasahi langit, menciptakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Di dalam awan hitam, beberapa sosok terlihat mengawasi dengan penuh perhitungan. Mereka adalah para tetua dari gerbang Yuan yang dengan santai menyaksikan keruntuhan formasi pelindungan yang dijaga oleh istana kemurnian tertinggi 9 surga. Mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh perjuangan para murid yang terdesak di bawah serangan yang semakin kuat. Dengan ketenangan yang luar biasa, mereka memerintahkan untuk mempercepat serangan dan menghancurkan formasi tersebut. Tak lama kemudian, serangan-serangan luar biasa menghantam formasi perlindungan, meruntuhkannya dalam sekejap. Satu-satunya harapan mereka kini tergantung pada pertahanan terakhir yang tersisa. Tetua pertama dari gerbang Yuan dengan sikap acuh tak acuh mengamati dengan penuh perhitungan. Walaupun istana kemurnian tertinggi 9 surga tampaknya sedang berada di ambang kehancuran, dia memperingatkan para muridnya untuk tidak meremehkan kekuatan lawan mereka. Terdapat rahasia besar yang tersembunyi di dalam istana kemurnian tertinggi 9 surga, dan dia percaya bahwa meskipun sekte mereka sedang terpojok, masih ada sesuatu yang harus diwaspadai. Namun, meski demikian, dia tetap yakin bahwa gerbang Yuan memiliki kekuatan untuk menundukkan lawan mereka tanpa kesulitan. Seiring berjalannya waktu, formasi perlindungan istana kemurnian tertinggi 9 surga mulai retak di sana-sini. Para murid yang terlibat dalam pertempuran di dalamnya semakin terdesak, namun mereka tetap melawan dengan gigih. Mereka tahu bahwa jika formasi itu runtuh, seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga akan jatuh ke tangan gerbang Yuan. Salah satu dari mereka, seorang murid muda bernama Surou, berdiri dengan tekad yang kuat di tengah-tengah formasi tersebut. Wajahnya yang dulu lemah kini dipenuhi dengan keteguhan dan keberanian.
Dia adalah gambaran perjuangan terakhir sekte mereka yang bertekad untuk melindungi tempat suci mereka hingga titik darah penghabisan. Suro menyadari betul beratnya tekanan yang mereka hadapi. Para penguasa dan tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga sudah terluka parah dan hanya tinggal beberapa murid muda yang tersisa. Meskipun demikian, dia bersumpah untuk melindungi istana kemurnian tertinggi 9 surga dengan segala cara. Tak peduli seberapa besar musuh yang mereka hadapi, Suro mengingat betapa kerasnya perjuangan mereka saat perang 100 kekaisaran. Saat mereka melawan musuh-musuh yang jauh lebih kuat. Di saat itu, seorang pahlawan bernama Lindong mengajarkan mereka untuk tidak pernah menyerah. Meskipun segala sesuatu tampak mustahil, Suro merasa semangat itu membara dalam dirinya dan dia tahu bahwa dia harus bertahan sampai detik-detik terakhir. Saat formasi pelindungan terakhir benar-benar runtuh, jeritan dan teriakan dari seluruh murid istana kemurnian tertinggi 9 surga memenuhi langit. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir dan mereka akan terus berjuang sampai orang terakhir. Suro mengangkat tinjunya dengan penuh tekad, mengingatkan dirinya sendiri bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Meskipun tubuh mereka mungkin hancur, gerbang istana kemurnian tertinggi 9 surga tidak akan pernah jatuh. Para murid di sekitarnya mengangkat senjata mereka, siap untuk melawan meski harus mengorbankan nyawa mereka. Pertempuran semakin intens dengan gelombang serangan dari gerbang Yuan yang tak henti-hentinya. Para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga bertarung hingga tetes darah terakhir dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Namun, mereka tahu bahwa meskipun mereka bertarung dengan gigih, hasil dari pertempuran ini belum dapat dipastikan. Sebuah keputusasaan perlahan mulai menyelimuti hati mereka. Namun di tengah-tengah kegelapan itu, tekad untuk melindungi tanah suci mereka terus menyala. Langit dipenuhi dengan kekacauan saat pertempuran sengit meletus di sekitar sebuah pulau besar yang melayang di angkasa. Pedang-pedang yang tajam berkibar di udara, disertai dengan kekuatan Yuan yang ganas, menghasilkan semburan darah yang memercik ke segala arah. Sosok-sosok yang tampak seperti bayangan tebal terlempar mundur dengan tubuh berkedut. Darah segar menetes dari luka-luka mereka, dan rasa dingin yang merasuk ke dalam tubuh mereka seakan membekukan seluruh jiwa mereka. Di mata mereka terpantul keputusasaan, namun mereka tetap bertahan. Langit dan tanah dipenuhi dengan bayang-bayang yang menyelimuti segala sesuatu di bawahnya, menyerbu seperti kawanan belalang yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan pedang panjang terhunus di tangannya. Dengan setiap gerakan, lebih dari selusin murid gerbang Yuan di sekitarnya jatuh terkapar, darah mereka menyembur ke udara. Wajahnya yang kecil dan cantik memerah oleh darah, namun tatapannya tetap fokus penuh kesedihan. Namun, meski kekuatan yang dia keluarkan cukup besar untuk memukul mundur lawan-lawannya, dia merasa lemah. Perang ini semakin berat dan dia tahu bahwa masa depan istana kemurnian tertinggi 9 surga tergantung pada keputusan yang akan diambil di saat-saat terakhir ini. Dia berteriak kepada semua murid di sekitarnya untuk bertahan dan melindungi istana utama mereka, dan serentak ribuan murid lainnya membentuk barisan pertahanan menghadapi serangan bertubi-tubi dari gerbang Yuan. Setiap kali serangan datang, mereka berhasil membalas, tetapi tubuh mereka semakin lelah dan lemah. Meskipun banyak dari mereka jatuh, tidak ada seorang pun yang mundur. Mereka semua berjuang dengan semangat yang tak tergoyahkan, dipenuhi oleh keyakinan yang sangat dalam terhadap pemimpin mereka, Ling Qingzu, sosok yang mereka anggap sebagai pilar harapan. Ling Qingzu adalah pemimpin yang dipercaya oleh seluruh murid istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia adalah simbol keberanian dan harapan, dan meskipun bahaya mengancam, mereka tetap bertahan. Sementara pertempuran berkecamuk di luar, di dalam istana yang terbuat dari batu kuno dan megah, suasana sangat berbeda. Sebuah formasi kuno terukir di lantai aula, dan di sekelilingnya duduk beberapa tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga. Mereka dengan hati-hati mengalirkan kekuatan Yuan mereka ke dalam formasi, memberikan seluruh kekuatan mereka agar formasi ini berfungsi dengan sempurna. Di tengah formasi tersebut, duduk seorang wanita cantik dengan kulit seputih salju dan rambut hitam halus, Ling Qingzu. Dengan gerakan tangan yang halus, dia membentuk sebuah pola misterius, mengalirkan energi Yuan yang tak terhingga melalui tubuhnya. Begitu kekuatan itu mencapai puncaknya, teratai hijau muncul di atas kepalanya, sebuah simbol kekuatan yang mengandung esensi dunia. Para tetua yang berada di sekitar Ling Qingzu mulai menangis bahagia melihat keberhasilannya merasakan zenith, sebuah ranah tertinggi dalam kultivasi yang hanya dapat dicapai oleh sedikit orang sepanjang sejarah. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu selama berabad-abad. Kegembiraan memenuhi hati mereka. Meskipun tubuh mereka semakin melemah, mereka tahu bahwa keberhasilan ini adalah sesuatu yang tidak hanya berarti bagi Ling Qingzu, tetapi juga bagi seluruh istana kemurnian tertinggi 9 surga. Di saat yang sama, wanita paruh baya yang cantik,
salah satu guru utama Ling Qingzu, merasakan bahwa waktunya hampir habis. Tubuhnya yang sudah terluka parah kini berada di ujung kehidupannya, namun dia tidak menyesal. Dia melihat murid kesayangannya merasakan zenith dan merasa bahwa hidupnya telah penuh dengan pencapaian. Ling Qingzu dengan mata yang penuh rasa hormat dan kesedihan berlari menuju gurunya yang sedang sekarat. Dia tahu bahwa dalam momen ini gurunya telah memberikan seluruh hidupnya untuk memastikan dia dapat mencapai potensi tertingginya. Ketika sang guru akhirnya jatuh dalam pelukannya, Ling Qingzu tidak bisa menahan tangis. Dalam saat-saat terakhir, sang guru menceritakan sebuah rahasia besar yang telah tersembunyi sepanjang sejarah Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Rahasia ini berkaitan dengan Istana Zenith, sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai puncak dari semua sekte dan ilmu. Sang guru mengungkapkan bahwa Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga hanya meneruskan nama dan tradisi Istana Zenith, namun tidak sepenuhnya memahami apa artinya. Pada saat sang guru meninggal, Ling Qingzu berjanji untuk melanjutkan perjuangan ini. Dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Meski hatinya hancur, dia berlutut untuk memberi penghormatan terakhir kepada guru yang telah memberikan segalanya. Dengan penuh tekad, dia berdiri dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh ancaman. Dengan pedang panjang di tangannya, Ling Qingzu keluar dari istana, menyambut pertempuran yang sudah menanti di luar. Saat dia menyerbu ke medan perang, dia berubah menjadi cahaya yang membelah kegelapan, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap gerakan pedangnya memancarkan aura tajam yang tak tertandingi, memusnahkan lawan-lawannya dengan kecepatan yang tak terjangkau oleh kebanyakan orang. Namun di dalam hatinya ada kesedihan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Ini adalah jalan yang harus dia pilih untuk menjaga agar Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tetap hidup. Ketika dia melaju ke medan perang, tubuhnya seperti bunga yang mekar di tengah kobaran api. Dengan setiap langkah yang diambil membawa dirinya lebih dekat pada kehancuran. Namun, seperti bunga yang tidak pernah menoleh mundur, dia tahu bahwa pengorbanannya adalah kewajiban yang harus dia penuhi untuk melindungi yang tersisa dari dunia ini. Di bawah hujan darah yang mengalir di langit, Ling Qingzu berjuang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Tak peduli berapa banyak jiwa yang hilang, tak peduli berapa banyak darah yang tumpah, dia tidak akan berhenti. Itu adalah jalan yang harus dia lalui demi masa depan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dan demi dunia yang lebih baik. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang luar biasa meletus dari dalam tubuh Surau. Pedang panjang yang ia pegang berubah menjadi pedang-pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang bersinar dengan kekuatan yang mematikan. Dalam sekejap, puluhan murid gerbang Yuan yang menyerang di sekitarnya tewas. Tubuh mereka terbelah oleh serangan-serangan tersebut. Namun, meski pedang-pedang itu memusnahkan lawan-lawannya, tubuh Surau tidak mampu bertahan lama. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai terkuras habis, dan wajah cantiknya yang semula cerah kini dipenuhi dengan kepucatan yang mencerminkan kelelahan yang luar biasa. Rasa lelah itu menyebar begitu dalam sehingga hampir membuatnya terjatuh. Namun, meski tubuhnya seakan tidak mampu menahan, Surau terus mengatupkan giginya dengan erat. Di depannya, mayat-mayat murid gerbang Yuan bertebaran di tanah, dan matanya yang memerah dipenuhi dengan rasa marah dan ketidakberdayaan. Meskipun ia bisa merasakan kemenangan sementara, ia tahu bahwa itu hanya bertahan sebentar. Yang menjadi ancaman sebenarnya adalah para tetua gerbang Yuan yang hanya mengamati dari kejauhan, seolah-olah menikmati perjuangan putus asa dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Para tetua ini dengan mudah bisa menghancurkan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga begitu mereka ikut bertindak. Mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Saat Surau terhuyung, sebuah suara teriakan mendesak terdengar, mengingatkannya untuk waspada. Refleksnya yang cepat menyadarkannya kembali. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, 3 bayangan pedang tajam disertai dengan kekuatan Yuan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan-serangan itu datang dari 3 ahli gerbang Yuan yang masing-masing lebih kuat dari Surau, menutup semua kemungkinan pelarian. Dalam keadaan tubuh yang lelah seperti itu, jelas bahwa Surau tidak akan mampu menghadapi serangan mematikan tersebut. Dalam detik-detik terakhir itu, Surau merasakan harapan dalam dirinya memudar. Ia menyadari bahwa meskipun berjuang mati-matian, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga sepertinya tak akan bertahan lebih lama lagi. Saat serangan-serangan itu hampir mencapai tubuhnya, tiba-tiba sebuah cahaya hijau melesat di udara, mengarah tepat ke ketiga serangan yang datang. Begitu cahaya itu menyentuh mereka, ketiga ahli gerbang Yuan itu meledak menjadi kabut darah tanpa sempat mengeluarkan teriakan. Dalam sekejap, banyak murid gerbang Yuan lainnya yang berada di belakang ketiga ahli tersebut juga terlempar, tersapu oleh kekuatan cahaya hijau itu. Dalam sekejap, sepertinya ada ruang kosong yang terbuka di tengah-tengah barisan gerbang Yuan yang semakin padat.
Perubahan ini cukup dramatis dan seketika itu juga suasana pertempuran yang sudah sangat sengit menjadi terhenti. Surau dan semua murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga lainnya tertegun, terkejut melihat sosok seorang wanita mengenakan gaun putih yang melayang turun ke tanah dengan pedang panjang di tangannya. Ia datang dengan langkah perlahan, namun aura dingin dan tajam yang terpancar dari dirinya membuat semua yang melihatnya terdiam. Sosok wanita itu adalah Ling Qingzu, kepala istana baru dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang semula putus asa kini merasakan semangat baru. Mereka berteriak dengan penuh harapan, menyadari bahwa dengan kehadiran Qingzu, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Surau menatap Qingzu dengan penuh keheranan. Meskipun sosok wanita itu masih mengenakan kerudung, Surau bisa merasakan niat membunuh yang kuat dan dingin dari mata Qingzu. Qingzu mengangguk pelan, mengamati kondisi Surau yang tampak sangat lelah, kemudian melirik para murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang sebagian besar terluka. Dengan gerakan yang sangat halus, ia menarik pedang panjang di tangannya dan mulai berbicara. Ling Qingzu kemudian menatap langit yang dipenuhi awan hitam tebal dengan lebih banyak murid gerbang Yuan yang terus menyerbu dari dalam awan itu. Ia bisa melihat beberapa sosok tua di tengah awan hitam tersebut yang jelas-jelas merupakan ancaman terbesar. Kehadiran mereka memberikan tekanan yang sangat kuat dan mereka bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tiba-tiba, suara dari tetua pertama gerbang Yuan terdengar, menyambut kedatangan Qingzu dengan ejekan. Dengan tertawa, ia mengungkapkan bahwa kepala istana dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga telah terluka parah oleh dirinya dan kemungkinan besar sudah mati. Namun, ia segera melanjutkan dengan sikap meremehkan, mengatakan bahwa meskipun Qingzu luar biasa, dia tidak akan bisa melawan orang tua seperti dirinya yang sudah sangat kuat. Mendengar perkataan ini, ekspresi Ling Qingzu menjadi semakin dingin. Ia pun mengambil langkah maju dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Mawet. Kekuatan Yuan di daerah itu tiba-tiba melonjak saat pedang diayunkan. Sinar cahaya hijau menembus kehampaan dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan memotong ruang itu. "Hati-hati!" teriak murid dari tetua pertama gerbang Yuan dengan panik. Rambut di tubuh seorang tetua gerbang Yuan yang lain tiba-tiba berdiri saat perasaan bahaya yang intens melintas di hatinya. Energi Yuan yang besar dan perkasa langsung melilitnya seperti dinding besi. Maus. Namun, cahaya hijau dengan cepat turun tepat saat pertahanannya terbentuk, membuat ekspresi di wajah tetua gerbang Yuan itu segera membeku. Makrak. Suara samar tiba-tiba terdengar dari pertahanan besar itu. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya tercengang melihat retakan dengan cepat meluas di atasnya. Pada akhirnya, pertahanan yang sangat tangguh runtuh dengan ledakan terakhir, membuat tubuh tetua gerbang Yuan itu seketika menjadi kabut darah. Suara udara dingin yang dihirup bergema di area tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang ahli samsara terbunuh oleh Ling Qingzu hanya dalam satu serangan. Saat kabut berdarah naik, roh Yuan yang diwarnai dalam cahaya hitam melarikan diri dari dalamnya. Tangisannya tajam dan menyedihkan bergema di langit. "Dasar bocah kecil, beraninya kau menghancurkan tubuhku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Melihat hal itu, kilatan dingin melintas di mata tetua pertama. Dengan lambaian lengan bajunya, roh Yuan rekannya itu segera ia masukkan dalam lengan bajunya. Matanya yang gelap dan menyeramkan terfokus pada Ling Qingzu di bawah. Sedangkan mata Ling Qingzu terlihat masih dingin, tetapi samar-samar terlihat pucat. Jelas bahwa serangan kuatnya telah menghabiskan banyak energinya. Panatua pertama pun melambaikan tangannya dengan marah. Dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal, ia berkata, "Kamu memang layak menjadi murid paling menonjol dalam sejarah Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Kemungkinan bahkan gurumu tidak bisa dibandingkan denganmu. Namun, apakah kamu pikir kamu sendirian dapat menyelamatkan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga hari ini? Semua murid gerbang Yuan, dengarkan. Cuci Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dengan darah." Murid gerbang Yuan mengeluarkan teriakan yang menggetarkan setelah mendengar teriakan marah tetua pertama. Sementara keinginan membunuh memenuhi langit. Surau mengatupkan giginya melihat serangan gerbang Yuan itu. Melihat serangan gerbang Yuan yang segera datang, dia segera memimpin semua orang untuk memblokir serangan itu. Namun hal itu segera dihentikan oleh Ling Qingzu dan dengan lembut ia berkata, "Pimpin para murid dan mundur. Aku akan menahannya." Jelas, hal itu membuat Surau terkejut dan berkata, "Kakak Qingzu, kami tidak takut mati. Izinkan kami untuk tetap tinggal melindungi Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Ling Qingzu pun mengepalkan tangannya dan sebuah tanda yang terlihat sederhana muncul di dalamnya. Setelah itu, suaranya yang dingin menyebar.
Dengan posisiku sebagai kepala istana baru dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, aku memerintahkan kalian semua untuk segera mundur. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari sekte ini. Suro pun dengan refleks menyahut, "Kakak." Seketika air mata mulai keluar di mata para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tak terhitung jumlahnya saat mereka tanpa sadar berlutut. Ling Qingzu pun sekali lagi mengatakan bahwa mereka harus mendengarkan kata-katanya jika tidak ingin kematiannya sia-sia. Diam-diam air mata kristal sepertinya jatuh di bawah tabir, tetapi dengan cepat tersebar oleh angin. Selanjutnya Ling Qingzu mengangkat kepalanya dan perlahan menuju ke arah pasukan gerbang Yuan. Sambil mengangkat kepalanya, Ling Qingzu berkata dengan dingin, "Qingzu mungkin mati, tetapi sekte ini tidak akan pernah jatuh." Sementara itu, tetua pertama gerbang Yuan tertawa dengan cara yang sangat menyeramkan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya saat suara sedingin es menyebar. "Semuanya bunuh, jangan biarkan satu pun yang tersisa." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.